Anies untuk berkenan menyerahkan ke Pak, siapa namanya? Pak Hasman. Pak Hasman, oke. Ada 3 yang nanya, 3-3-nya kasih. Oke, nanti yang di... Oh iya, yang Instagram nanti aja. Ini sama dulu. Satu dulu. Ya, memang sesuai dengan bapak-bapak tadi Bu ya, saya sudah sampaikan ya, bapak-bapaknya nggak mau ke Bali ya, pengennya buku ya. Kita masih kangen karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan ini juga hadiah harus habis semua. Oke, baik. Ada door prize ya yang harus Door kita. prize. Oke, silakan. Mumpung masih seger Prof, boleh izin kita selfie dulu Prof? Boleh izin Pak Anies, Ustaz Fatih sama Pak Prof di Bapak Ibu tetap diam di tempat ya. Punya dari atas. Ibu, Bapak diam ya. Diam ya. Kita selfie dari atas. Bu, naik aja boleh aja. Soalnya masih ada sesi berikutnya. Naik kursi aja, apa? Masih ada sesi. Bu, ibu-ibu, tolong munduran Bu. Nggak jadi ya. Ibu jangan berdiri Bu. Ibu duduk Bu, duduk. Ya, duduk ya. Mohon izin kameramennya naik kursi ya. Mohon izin, Bapak Ibu hadap kamera dulu. Nanti dikirim Instagram Tazkia High Res ya. Ada. Enggak ada sesi itu. 3, 2, 1, 3, 2. Lanjut. 1. Ya. Mohon izin ya, sudah banyak semuanya pengen nanya. Ya. Ya. Nanti dipilih sama panitia. Lanjut. Terima kasih, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ya, Pak Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kita semua hormati, yang kita semua cintai, guru kita, pembimbing kita, yang membuat kita semua bisa berada di tempat ini, Profesor Dr. Ustadz Safi Antonio, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi pengalir ilmu nan jernih untuk kita semua. Ustadz Fatih Karim, yang perjuangannya melampaui batas-batas teritorial bahasa Indonesia, yang menjangkau berbagai wilayah dunia, melakukan kegiatan dakwah, yang dampaknya insya Allah lintas waktu, lintas generasi. Semoga beliau diberikan kemudahan, diringankan dalam semua urusannya, dan insya Allah semua titik-titik jariahnya menjadi pengirim pahala tanpa henti untuknya. Para hadirin semua yang kami muliakan, wabil khusus Ummu Arifin Ilham, Ibu Nur Hayati, Mama Nur Hayati yang saya hormati. Semoga Ibu terus sehat,
Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir. Senang sekali jumpa Ibu di sini. Ustadz MC nih, Ustadz Abdullah Romli, terima kasih sudah jadi pengantar. Dan semua saja yang hadir di sini. Saya senang sekali, masuk ruangan ini beda rasanya. Biasanya masuk masjid penuh keteduhan, ini teduh dan penuh semangat di tempat ini. Insya Allah semangat kita ini menggambarkan semangat menyongsong Ramadan besok. Jadi beberapa waktu lalu saya dikontak Ustadz Syafi'i. Ada acara tabligh akbar. Kalau panggilan dari beliau itu bukan undangan. Itu semi perintah itu. Wah ini saya harus datang. Saya sudah kangen betul. Sudah lama belum kembali ke Tazkiyah ini. Dan alhamdulillah kembali menyaksikan tempat ini makin menjadi pusat kemajuan Islam. Insya Allah berkah bagi semuanya. Ini ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang datangnya dari luar Bogor, acungkan tangan coba. Ini luar Bogor, Bandung. Yang dari Jakarta ada nggak Jakarta? Ada. Yang dari Bogor, apa dari Bogor? Oh. Bandung, Bogor. Saya juga dari luar Bogor, Bu. Lebak Bulus. Alhamdulillah bersyukur sekali. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syafi'i, Ustadz Ramli, banyak sekali yang sudah bisa menjadi hikmah. Saya nerusin dikit aja. Di depan kita ini ada buku, sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Syafi'i Antonio. Lebih dari 3.500 halaman. Ini buku yang layak untuk ada di rumah-rumah. Sehingga kita semua bisa mempelajari semua sifat Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Dan mudah-mudahan nantinya anak-anak kita, keluarga kita bisa mendekati sifatnya. Kita semua paham pentingnya ini. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah contoh-contoh konkretnya. Tadi saya tanya kepada Prof. Syafi'i, sering kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya, mendidik semua masyarakatnya di Madinah, di Mekah. Berapa tahun Rasulullah dakwah di Mekah? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Khulafaur Rasyidin berapa? 4, ya 4. Berapa tahun? Aduh. 29 dengan Rasulullah jadi 39 itu era Madinah. 13 tahun. Kita mempelajari bagaimana Rasulullah, sirah Nabi, kita pelajari bagaimana mendidik. Yang sering menjadi pertanyaan yang kita harus sama-sama coba eksplor lebih jauh, bagaimana Rasulullah dididik. Dan proses pendidikannya adalah proses pendidikan yang kalau dalam bahasa sekarang penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Ayahnya Abdullah wafat ketika kandungan usia berapa? Dalam kandungan dah. Ketika Rasul masih dalam kandungan. Ibunya siapa namanya? Aminah wafat ketika Rasul usia. Oke. Ibu bapak saya ingin ajak ilustrasi sedikit. Bayangkan ibu mengajak anak usia 6 tahun pergi ziarah ke makam suami, oke, yang sudah wafat. Di sana anak menemani ibu, lalu ibunya wafat. Kira-kira kekosongan hati seperti apa yang dirasakan anak itu? Usia 6 tahun. Ibu wafat saat ziarah ayahnya. Ibu lihat anak umur 6 tahun Rasulullah.
lalu dibawa pulang ke Mekah. Dititipkan ke pamannya. Tadi diceritakan. Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian pamannya meninggal. Kehilangan lagi yang ekstrim. Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi, ini kita mengambil hikmahnya untuk sekarang. Kita bukan mau mendidik anak kita untuk mengalami kehilangan orang tuanya, bukan. Tapi pelajaran penting. Seringkali sebagai orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk dalam tanda kutip menderita. Dimudahkan semuanya. Tidak ada berat-beratnya. Ini berat-beratnya urusan. Berat-beratnya urusan tempaan yang melampaui batas normalnya anak-anak. Melampaui batas. Karena itu tulisan-tulisan tentang peristiwa masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah tulisan-tulisan yang penting menjadi hikmah bagaimana mendidik anak. Tapi beliau cara pendidikannya bukan orang tua mendidik yang teknik-tekniknya, tapi peristiwanya diambil sebagai hikmah. Peristiwanya diambil sebagai hikmah, apa sesungguhnya yang ada di situ? Tempaan. Tempaannya dengan dosis yang melampaui normalnya anak di masa itu. Penduduk bumi masa itu kira-kira 300 juta. Penduduk di Mekah kira-kira pada masa itu sekitar 20-an ribu orang. Madinah kira-kira 10.000 orang. Berapa banyak anak di penduduk itu yang mengalami penderitaan seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW? Sedikit. Nah, sekarang sekalian kita sebagai orang tua, ini mau masukkan anak-anak, masukin ke bulan Ramadan. Bulan tempat kita ditempa, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa? Mencapai muttaqin, takwa yang sesungguhnya. Ibu sekalian, dalam proses ini anak-anak kita harus kita mulai biasakan mendapatkan tempaan, kerumitan, tantangan yang membuat seluruh potensi yang ada dalam dirinya itu berkembang. Jadi kalau tidak mendapatkan tekanan, maka potensi itu tidak keluar. Nah, berkembang. Nah, seringkali kita mau anak kita tumbuh besar hebat, mencapai derajat yang kita inginkan, jadi anak yang soleh, anak yang solehah, nanti jadi pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi. Tapi proses penempaannya nggak tega. Nggak tega nih. Kita harus berani itu untuk tega. Teganya bukan tega negatif ya. Tega yang positif. Dulu ibu mama udah susah hidupnya. Udahlah anak-anak jangan susah lagi. Dulu ayah susah, sekarang anak-anak jangan susah lagi. Ya nggak jadi kayak ayahnya, nggak jadi kayak ibunya. Karena ayah ibunya bisa seperti ini karena dulu susah. Tempaan inilah yang membuat menjadi berkembang. Jadi bicara kepemimpinan, saya berharap ini buku ini mudah-mudahan menjadi rujukan. Saya lihat sepintas saja dari sisi subkontennya, menggambarkan kekayaan informasi yang luar biasa. Kita ambil informasi ini untuk dapat hikmahnya. Nah, kenapa ini penting ambilnya hikmah? Ibu-ibu, bapak, ini kalau disebut manusia, ibu bapak ini manusia abad 20 atau abad 21?
Lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Lahirnya abad 20. Kita-kita ini orang abad 20, bener nggak? Anak kita kan abad 21. Nah ini Ustadz yang saya sering sampaikan, Prof. Anak kita ini abad 21. Orang tuanya dan gurunya abad 20. Ruang belajarnya abad 19. Ya, coba Ibu lihat. Ruang kelas kita itu masih abad 19. Diaturnya semuanya sama. Coba lihat fotonya itu sampai sekarang. Nggak ada berubah. Sementara zaman sudah berubah. Nah, kalau kita bisa mengambil esensinya, maka kita bisa melakukan perubahan tanpa kehilangan esensi. Tanpa kehilangan esensi. Nah, ini yang menurut hemat kami sekarang ini penting sekali. Ibu bapak waktu zaman SD, SMP, SMA punya HP. Ciri-ciri orang abad 20 tuh. Gak punya HP. Sekarang anak kita punya HP. Nah sekarang Bapak sekalian, kalau kita tidak belajar bagaimana esensi perjuangan dengan kemudahan yang ada sekarang, maka anak-anak kita bisa lepas.